Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Loliani. Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam semester 4, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kami dapat menyusun buku yang berjudul Konsep Kekuasaan dalam Islam. Sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah fikih siasah. Pada video kali ini saya akan membahas atau mengulas pokok-pokok penting dari buku kami, mulai dari apa itu pengertian kekuasaan menurut Islam, sumber kekuasaan, hingga prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab tentunya. Baik, langsung saja pada bagian pertama terkait konsep dasar kekuasaan dalam Islam. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah hak milik mutlak, melainkan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi ini bukan untuk berkuasa sesuka hati, melainkan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan memelihara tatanan kehidupan yang ada di dunia. Konsep ini ditekankan oleh para ulama seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa kekuasaan adalah sarana untuk menegakkan agama dan mengatur dunia sesuai syariat. Maka pemimpin dalam Islam wajib adil, jujur, dan bertakwa. Selanjutnya terkait sumber dan dasar kekuasaan dalam Islam. Sumber kekuasaan dalam Islam bukan berasal dari suara mayoritas mata, melainkan dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menjadi sumber nilai dan hukum, sedangkan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi teladan praktis bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil dan partisipatif. Selain itu, akal dan ijma juga memiliki peran penting dalam menafsirkan konsep kekuasaan sebagai konteks zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Islam bersifat dinamis dan tidak kaku. Selanjutnya, terkait sistem pemerintahan dalam sejarah Islam. Apa sih sistem pemerintahan dalam sejarah Islam? Mari kita akan mengulasnya. Sejarah mencatat bahwa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan model kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Beliau mempraktikkan musyawarah atau syura, yaitu menghargai pendapat sahabat, bahkan rakyat biasa. Hal ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang memimpin dengan prinsip keadilan, syura, dan integritas tentunya. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem khalifah bergeser menjadi monarki, yaitu turun-temurun seperti pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, semangat partisipatif dan akuntabilitas mulai berkurang. Terkait etika dan syarat kepemimpinan dalam Islam, yaitu Islam menetapkan syarat yang ketat bagi seorang pemimpin seperti harus adil, amanah, faqih atau faham agama, dan kuat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang menyatakan bahwa yang terbaik untuk diangkat menjadi pemimpin adalah yang kuat dan dapat dipercaya. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka dari itu, integritas moral dan kesalehan menjadi fondasi utama atau dasar utama dalam kepemimpinan dalam Islam. Yang terakhir, terkait mekanisme kontrol kekuasaan, Islam tidak memberikan ruang bagi kekuasaan absolut. Ulama memiliki peran sebagai penjaga moral atau pengawasan kekuasaan. Rakyat pun berhak menegur dan bahkan mengganti pemimpin yang zalim atau yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam Islam, kekuasaan adalah alat untuk mewujudkan maqasidus syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Maka kontrol terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari kewajiban kolektif umat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Loliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.